Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama kami para guru matematika, Bu Muniroh, Bu Oni, Bu Rini, dan Payana. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang materi peluang. Sebelum kita masuk kepada materi, ada pertanyaan yang paling mendasar. Pernahkah kalian dihadapkan dalam sebuah pilihan? Nah, dalam kehidupan kita sehari-hari, memang tidak terlepas dari yang namanya kemungkinan dan berbagai pilihan yang terkadang membuat kita bingung dalam memilih ataupun menentukan mana pilihan yang tepat. Nah, permasalahan seperti ini itu berkaitan dengan materi peluang yang akan kita pelajari atau kita bahas pada pertemuan kali ini. Pelajarilah materi ini dengan baik dan bertanyalah bila mengalami kesulitan. Ada beberapa subbab dalam pembelajaran peluang. Yang pertama, pengertian peluang, ruang sampel, dan titik sampel. Kemudian peluang teoretik dan kisaran peluang. Yang ketiga, frekuensi harapan. Dan yang terakhir, frekuensi relatif atau peluang empirik. Mari kita bahas subbab yang pertama, yaitu tentang peluang, ruang sampel, dan titik sampel. Apa itu peluang? Peluang diartikan sebagai kemungkinan yang mungkin terjadi atau muncul dari sebuah peristiwa. Nah, mari kita lihat dua peristiwa berikut ini. Pertama, peristiwa ketika kita melemparkan sebuah uang logam Rp1.000. Kita tahu bahwa uang logam Rp1.000 itu terdiri dari dua muka. Pertama angka, kedua gambar. Di saat kita lemparkan, maka kemungkinan yang terjadi itu bisa muncul angka atau gambar. Hanya ada dua kemungkinan, yaitu muncul angka dan gambar. Sementara kalau dadu kita lemparkan yang permukaannya 6, dadu memiliki mata dadu 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Saat kita lemparkan, kemungkinannya bisa muncul mata dadu 1, 2, 3, 4, 5, atau 6. Nah, dua peristiwa ini berkaitan dengan peluang. Selanjutnya, tentang ruang sampel. Ruang sampel adalah himpunan semua kemungkinan yang dapat terjadi pada suatu percobaan. Satu uang logam, kemungkinan yang dapat terjadi adalah muncul angka atau muncul gambar. Maka ruang sampel satu uang logam yaitu angka dan gambar. Sementara untuk satu buah dadu, ruang sampelnya adalah 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Dengan demikian, satu uang logam ruang sampelnya ada 2, sementara satu buah dadu ruang sampelnya ada 6. Selanjutnya titik sampel. Titik sampel adalah anggota dari ruang sampel. Satu uang logam, titik sampelnya angka dan gambar. Sementara satu buah dadu, titik sampelnya 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, sekarang bagaimana cara mencari ruang sampel jika kejadian majemuk? Misal dua uang logam yang kita lemparkan secara bersamaan. Nah, ini kita bisa gunakan dengan diagram pohon dan tabel. Mari terlebih dahulu kita bahas dengan menggunakan diagram pohon. Uang logam yang pertama kemungkinan muncul angka atau gambar. Kemudian kita pasangkan kepada uang logam yang kedua dengan menggunakan tanda panah. Angka pada uang logam pertama bisa kemungkinan muncul angka juga pada uang logam yang kedua. Kemudian angka pada uang logam yang pertama, gambar muncul pada uang logam yang kedua. Kemudian kemungkinan lainnya adalah gambar pada uang logam pertama, muncul angka pada uang logam yang kedua. Terakhir, muncul gambar pada uang logam pertama dan uang logam kedua. Selanjutnya menggunakan cara tabel. Karena dia memiliki dua logam, maka kita siapkan tabel 3x3. Nah, yang pertama kita isi angka gambar pada kolom yang pertama, dan pada baris yang pertama juga kita isi angka dan gambar. Kemudian kita pasangkan angka dengan angka, kemudian angka dengan gambar, gambar dengan angka, gambar dengan gambar. Sehingga dengan dua cara yang berbeda, maka ruang sampel yang didapat dari dua uang logam yang dilempar secara bersamaan itu ada 4, yaitu angka-angka, angka gambar, gambar angka, dan gambar-gambar. Sementara titik sampelnya ada angka-angka, kemudian angka gambar, gambar angka, dan gambar-gambar. Berikutnya mencari ruang sampel untuk dua buah dadu yang dilemparkan. Ini kita gunakan dengan cara tabel.
Karena ada 2 dadu, maka kita buatkan kolom 7 kali 7. Isi baris pertama 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian kolom pertama 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sama kita pasangkan 1 dengan 1, 1 dengan 2, 1 dengan 3, 1 dengan 4, 1 dengan 5, dan 1 dengan 6. Nah, untuk berikutnya silahkan anak-anak kalian mencoba untuk mencari pasangan-pasangan atau titik sampel yang ada pada tabel berikut ini. Selanjutnya mari kita bahas subbab yang kedua, yaitu tentang peluang teoretik dan kisaran peluang. Kita awali dengan sebuah percobaan. Pelemparan sebuah uang logam. Kita tahu bahwa uang logam itu terdiri dari angka dan gambar. Nah, misalkan kita mengharapkan muncul gambar. Nah, maka peluang muncul gambar itu 1/2 atau 1 dari 2. Nah, 1 menunjukkan muncul gambar yang kita harapkan, 2 itu menunjukkan semua kemungkinan yang terjadi ketika uang logam dilemparkan. Sehingga peluang teoretik adalah perbandingan antara banyaknya kejadian yang diharapkan dengan semua kemungkinan yang terjadi. Dalam bentuk umum, PA sama dengan NA/NS. PA peluang kejadian A, NA banyaknya kejadian A, dan NS banyaknya semua kejadian yang mungkin. Perhatikan contoh berikut ini. Pada pelemparan sebuah dadu, tentukan peluang muncul mata dadu ganjil dan mata dadu prima genap. Nah, mari kita bahas. Kita tahu bahwa ruang sampel satu dadu itu adalah 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Maka NS-nya sebanyak 6. Nah, sekarang muncul mata dadu ganjil. Ganjil dari dadu yaitu 1, 3, 5. NA yaitu 3. Maka peluang A yaitu NA/NS. Sehingga 3/6. Kita sederhanakan jadi 1/2. Sekarang peluang prima genap. Nah, prima pada mata dadu yaitu ada 2, 3, dan 5. Sementara yang dia minta adalah prima genap. Maka 2. NA-nya sama dengan 1. Peluang muncul prima genap yaitu 1/6. Selanjutnya, kisaran peluang. Nah, mari kita pahami. Pada pelemparan sebuah dadu, ruang sampel satu dadu itu ada 6, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, sekarang kita coba lihat peluang muncul angka dadu 1. Dia kan hanya 1, artinya peluang muncul mata dadu 1 yaitu 1/6. Kemudian peluang muncul bilangan ganjil yaitu ada 1, 3, dan 5. Sehingga peluangnya 3/6 atau 1/2. Kemudian peluang muncul mata dadu kurang dari 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, berarti 6/6 atau sama muncul mata dadu 8. 8 di dadu tidak ada. Makanya 0/6, hasilnya 0. Nah, kalau misalkan kita buatkan dalam garis bilangan, peluang muncul mata dadu 1 yaitu 1/6, peluang muncul mata dadu ganjil yaitu 1/2, peluang muncul mata dadu kurang 7 yaitu 1, kemudian peluang muncul mata dadu 8 yaitu 0. Dari garis bilangan tersebut dapat kita lihat kisaran peluang. Peluang itu berkisar dari 0 sampai 1. 0 itu merupakan peluang kejadian yang mustahil. Sementara kalau peluangnya 1 artinya suatu peluang yang pasti terjadi. Pembahasan yang ketiga yaitu tentang frekuensi harapan. Frekuensi harapan adalah banyaknya kejadian yang diharapkan dapat terjadi pada suatu percobaan. Sehingga untuk mencari frekuensi harapan kejadian A sama saja dengan peluang A dikali banyaknya percobaan. Perhatikan contoh. 2 buah dadu dilempar secara bersama-sama sebanyak 144 kali. Tentukanlah peluang harapan muncul kedua mata dadu berjumlah 6. Nah, sebelumnya kita sudah tahu bahwa ruang sampel 2 mata dadu saat dilemparkan itu ada 36. Banyaknya percobaan itu 144. Ruang sampel 2 dadu itu 36. Nah, kedua dadu jumlahnya 6, yaitu kemungkinannya 1 sama 5, 2, 4,
334251 sehingga NA-nya sama dengan 5. Maka frekuensi harapan yaitu peluang A dikali banyaknya percobaan. Frekuensi harapan peluang A-nya berarti 5/36 dikali 144. Hasilnya adalah 20 kali. Pembahasan yang terakhir itu tentang frekuensi relatif atau peluang empirik. Frekuensi relatif adalah perbandingan banyaknya kejadian yang diamati terhadap banyaknya percobaan. Frekuensi relatif dirumuskan sama dengan frekuensinya dibagi dengan banyaknya percobaan. Perhatikan contoh. Pada percobaan pelemparan satu koin uang logam, yaitu sisi angka dan gambar, sebanyak 100 kali, muncul sisi angka sebanyak 45 kali. Tentukan A. Frekuensi relatif muncul sisi angka. B. Frekuensi relatif muncul sisi gambar. Nah, kita lihat. Untuk frekuensi yang muncul angka 45, sehingga frekuensi muncul gambar karena dia 100 kali percobaan, yaitu 100 dikurang 45 sama dengan 55. Banyaknya percobaan yaitu 100. Maka frekuensi relatif A sama dengan 45 dibagi 100, yaitu 0,45. Kemudian frekuensi relatif untuk gambar berarti 55/100 sama dengan 0,55. Sekian pembahasan dari kami dan terima kasih.